Seseorang mengatakan reinkarnasi itu seperti roda rolet. Anda mungkin akan menjadi seekor anjing atau babi, atau bahkan seekor kecoa yang merayap di lantai. Jadi, jika Anda terlahir kembali sebagai manusia lagi, itu berarti Anda telah bertahan di roda rolet ini. Intinya, dia berhasil selamat dari permainan berbasis keberuntungan ini, dan dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya yang berakhir dengan kerja keras tanpa mendapatkan apapun, yang kedua adalah harapannya untuk mengalami kehidupan yang lebih menyenangkan. Namun sayangnya, tubuh yang ia bereinkarnasi hanyalah figuran dalam novel suram yang biasa ia nikmati, khususnya karakter yang dibunuh oleh penjahat di bab 1, seorang pecundang yang tak punya harapan bernama Han Siha. Han Siha adalah penjinak peringkat F tanpa kemampuan, tanpa teman dan wanita jalang, dan berada di ambang kegagalan. Selain itu, dia sangat tertarik dengan ilmu hitam dan saat ini sedang menelitinya. Tetapi bahkan dengan ini, dia hanyalah karakter kecil yang, karena temperamennya yang kecil, tidak dapat mengatasi proses penggilingan dan akhirnya mati. Dengan kesulitan ini, protagonis kita hanya bisa mengumpat saat dia bertanya kepada dewa yang perkasa mengapa dia harus memiliki karakter seperti itu, dan itu cukup membuat frustasi menjadi penjahat yang bisa dibuang. Namun, waktu terjadinya kerasukan juga cukup mengerikan, dengan suara babi yang sedang makan terdengar seperti asmer sebagai suara latar belakang. Dia ingat di mana dia berada, dan ini adalah tempat persembunyian para penyihir gelap, dan situasi saat ini agak suram baginya. Untuk sesaat, Han Xia diharapkan untuk melakukannya dengan baik di akademi karena mana bawaannya, tetapi segera dijauhi di akademi tersebut karena kurangnya keterampilan praktis. Dan akhirnya saat yang tidak menguntungkan ketika dia berubah menjadi gelap dan mencari penyihir gelap adalah saat ini. Dan para penyihir gelap ini, yang mengetahui bahwa dia berasal dari Akademi Ardell, tidak melihat dia sebagai alat yang bisa mereka buang dalam sekejap. Dan MC kita tidak bisa menahan diri, tapi mengeluarkan tawa tipis betapa bodohnya pria Siha ini bahkan mempertimbangkan untuk bergabung dengan sekte. Tapi karena dia berada dalam situasi sulit sekarang, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain bertahan. Tapi untungnya, sepertinya dia belum sepenuhnya bergabung dengan sekte tersebut dan masih dalam proses. Dan ini adalah hal yang baik, karena setelah mengambil darah dari anggota baru dan bersumpah dengan sumpah ilmu hitam, seseorang tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini. Dan segera, organisasi penyihir gelap tempat Han Siha bergabung akan menjadi kekuatan jahat yang terkenal yang benar-benar dihancurkan oleh protagonis novel. Jadi jika Han Siha mengontrak penyihir gelap seperti ini, dia juga akan dibunuh oleh protagonis. Dalam hal ini, alih-alih hanya mengikuti anak ini, dia perlu memikirkan cara untuk segera melarikan diri dari sarang ini. Namun yang mengejutkan, begitu dia menyadari kesulitannya, sistem muncul dan menganggap sinkronisasinya telah selesai dan oleh karena itu memunculkan antarmuka sistem lain untuk mendesaknya melarikan diri dari lubang neraka ini. Hanya menandakan bahwa dia akan berada dalam masalah besar jika dia memutuskan untuk tetap tinggal. Namun saat itu, pekikan keras tiba-tiba terdengar dari bawah, membuat anggota sekte tersebut khawatir, dan karena tampaknya mendesak, dia memutuskan untuk meninggalkan Siha sambil memeriksa apa yang sedang terjadi, dan segera setelah siluetnya menghilang dalam kegelapan. Siha menyadari bahwa sekarang atau tidak sama sekali, jadi dia memutuskan untuk mencelupkan diri ke pintu tempat dia berasal, dan dia terus berlari secepat mungkin tanpa istirahat, yang membuahkan hasil karena dia berhasil mendapatkan pintu yang dia cari. Namun sepertinya para anggota sekte telah mengetahui kepergiannya yang tiba-tiba dan sekarang sedang mencarinya. Karena dia telah memperkenalkan dirinya sebagai siswa Akademi Ardell, mereka menduga dia mungkin seorang mata-mata, yang berarti mereka kemungkinan akan membunuhnya saat melihat dia menghilang seperti itu. Untungnya, para anggota sekte tampaknya tidak mempertimbangkan bahwa dia mungkin baru saja berubah pikiran dan mencoba melarikan diri. Jadi, mereka tidak bertahan lama di pintu keluar. Dengan demikian, Siha memiliki waktu yang cukup untuk melanjutkan rencana pelariannya. Namun sekali lagi, kenyataan mengingatkannya bahwa tubuh tempat dia bereinkarnasi adalah buatan wanita jalang. Jadi dia bahkan tidak bisa mendorong pintu itu terbuka sedikit pun. Tapi MC kita berbeda. Dia cerdas. Jadi dia dengan cepat menyadari bahwa dalam situasi ini, satu-satunya hal yang bisa dia andalkan adalah ingatannya. Jadi dia hanya perlu memikirkan sesuatu yang bahkan Han Siha yang tidak berguna pun bisa melakukannya. Dan pada kenyataannya, Han Siha tidak memiliki bakat dalam ilmu sihir putih, tapi dia terlahir dengan mana? Dengan jumlah yang sangat banyak. Tapi Siha sangat bodoh sehingga dia tidak bisa membedakan di mana harus menggunakannya. Dengan kata lain, MC kita hanya perlu mengendalikan mana tersebut. Dan berdasarkan apa yang dia ingat, saat protagonis Li Hein pertama kali mulai belajar sihir, dia mungkin disuruh untuk mengumpulkan aliran darah dalam tubuh dengan ujung jarinya. Jadi, dia mencobanya. Namun, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari belakang, yang langsung membuyarkan konsentrasinya, dan ia mengira bahwa ia sudah selesai. Namun yang mengejutkannya, langkah kaki itu ternyata berasal dari seekor naga yang sangat imut, dengan mata gogli dan pipinya yang memerah, dan naga itu menghampirinya seperti seekor kucing yang memutuskan untuk mengadopsi manusia. Dan hal ini memang membingungkan sang MC, karena naga dikenal membenci manusia. Jadi, mengapa naga itu mendekatinya seperti ini? Namun, dengan kondisi ekonomi saat ini, dan fakta bahwa dia bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri, Han memutuskan untuk meninggalkannya di tempat dia menemukannya, yang membuat naga itu terkejut. Maka matanya pun membengkak dengan air mata dan menangis sekeras-kerasnya, membuat Han berusaha sekuat tenaga untuk menenangkannya,
karena takut hal itu akan membuat anggota sekte itu terbangun. Namun, dia gagal total, yang hanya menyisakan satu pilihan baginya, yaitu mengadopsi naga ini. Dan dalam situasi ini, dia dapat menggunakan kekuatan makhluk ini juga, sehingga tidak akan seburuk yang dia pikirkan sebelumnya. Dan dengan pikiran-pikiran ini mengalir di benaknya dan watak alaminya, sistem memutuskan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk mengaktifkan kemampuan penjinakan baginya, dan memintanya untuk menjinakkan tukik yang mencurigakan di depannya. Dan menurut pesan tersebut, ini semua karena watak kehidupan masa lalunya terbawa ke tubuhnya saat ini. Namun, tidak ada tombol untuk menerima atau semacamnya. Artinya, dia perlu mengatakan sesuatu seperti, "Saya akan menjinakkan Anda," atau mengetik omong kosong, seperti yang dilakukan oleh protagonis dalam novel. Namun pada kenyataannya, hal ini tidak menjadi masalah baginya. Dalam hal penjinakan, dia memiliki cukup banyak pengalaman dan bakat. Lagi pula, dia adalah seorang dokter hewan di kehidupan sebelumnya. Jadi dengan beberapa gerakan latihan dan tekniknya sendiri, dia melakukan yang terbaik untuk membentuk kontrak dengan naga itu, yang pada awalnya dia pikir gagal. Tetapi, segera setelah naga itu mulai bersinar dan terlihat sangat legendaris, dia tahu bahwa dia telah berhasil. Tapi dengan cara yang santai. Dia tidak berjuang atau bahkan merasakan apa-apa. Jadi dia mempertanyakan apakah itu benar. Tapi sepertinya naganya sama tidak pahamnya dengan dia. Jadi dia pikir cara terbaik untuk menguji kontrak adalah dengan memerintahkannya untuk melakukan sesuatu. Segera setelah dia memberikan perintah, kedua matanya dan mata naga itu bersinar secara bersamaan, menandakan adanya hubungan. Dan begitu saja. Naga itu melaksanakan perintahnya, menghancurkan gemboknya seolah-olah tidak ada apa-apa. Dengan ini, Han tidak bisa tidak memuji naganya untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Namun, kelegaannya hanya bertahan sebentar karena dia tiba-tiba mendengar langkah kaki di belakangnya. Kali ini, keberuntungannya sudah habis. Karena itu adalah anggota sekte itu sendiri, dan mereka langsung berlari ke arahnya. Maka, sudah jelas bahwa dia harus bertindak cepat. Untungnya, otaknya mulai bekerja, mengingatkannya pada sihir pertahanan diri wajib pertama yang dia pelajari saat pertama kali memasuki akademi. Itu adalah sihir yang secara harfiah menyebarkan asap dan menyembunyikan diri. Bahkan seseorang seperti Han Shiha, yang tidak memiliki bakat mengendalikan sihir, mempelajarinya karena sangat mendasar. Dan meskipun dia belum pernah melakukannya sebelumnya, dengan pengetahuan yang dia dapatkan dari novel, dia yakin bisa melakukan ini. Maka, setelah mengatur nafasnya, ia memfokuskan energinya pada ujung jarinya, dan membayangkan memenuhi gua ini dengan asap putih murni. Dan begitu saja, ia berhasil menyemprotkan esensinya dalam bentuk asap ke para anggota sekte ini. Dan ini bukanlah asap biasa, karena ini seperti gas air mata yang membuka peluang signifikan bagi Han, yang dia manfaatkan, berlari menuju pintu keluar dan hendak mendorong pintu itu. Namun anggota sekte itu tidak bisa mendapatkannya. Jadi dia masih bisa menyulap sebuah tangan spektral dan mendorong Han ke tanah, menghentikannya di tengah jalan, dan tangan itu mencengkeram lehernya dengan erat. Dia mulai kehilangan kesadaran. Selain itu, dia bahkan tidak bisa melihat lawannya karena mereka tersembunyi di dalam asap, dan tidak ada jalan keluar lain dari ilmu hitam ini yang Han Shiha ketahui. Dalam hal ini, satu-satunya variabel yang bisa dia gunakan adalah kemampuan penjinakannya. Jadi, dalam upaya terakhir, dia menggunakan sisa-sisa kesadarannya dan memerintahkannya untuk membunuh anggota sekte di balik asap. Dengan ini, naga itu mengepakkan sayapnya, terbang ke atas untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik terhadap para mofo itu, dan membakar mereka tanpa ragu-ragu. Dan itu sangat tiba-tiba sehingga anggota kultus itu bahkan tidak bisa berbuat apa-apa selain berteriak kesakitan. Dan dengan itu, Han pun bebas, dan dia memutuskan untuk benar-benar meninggalkan tempat celaka ini sebelum yang lain dapat menemukannya. Dan karena dia berhutang nyawa pada naga ini, dia berjanji untuk menjaganya sebaik mungkin. Beberapa jam kemudian, Han mendapati dirinya melintasi padang pasir, tetapi mereka telah berjalan di tanah yang ditinggalkan ini untuk waktu yang lama, sehingga harapan mulai memudar, dan tanpa jalan untuk diikuti, mereka bahkan tidak dapat memastikan apakah mereka sedang menuju ke arah peradaban. Pikiran yang mengganggu yang hanya menambah keputusasaan mereka. Tapi tanpa persediaan di tangan, mereka tidak mampu untuk bermalam. Terutama dengan para penyihir gelap yang berpotensi mendekati mereka. Mereka tidak punya pilihan selain terus bergerak. Untungnya, kerja keras mereka terbayar ketika mereka melihat sebuah kereta di kejauhan. Maka mereka segera menghampiri orang itu, dan memintanya untuk membawa mereka naik. Pria itu bersedia tapi dengan bayaran tertentu. Dan ini menjadi masalah, karena Han tidak punya uang. Tapi untungnya, keluarganya sangat kaya. Dan dia membawa kartu kredit emas, yang membuat supirnya kaget. Karena ini bukan kartu biasa, tapi tanda bahwa anak ini disponsori oleh Akademi Ardell. Jadi meskipun orang itu tidak bisa menggunakannya, dia dijanjikan akan diberi imbalan jika dia membawa anak ini ke tempat tujuan. Maka dia menerima permintaan anak itu, yang membuat Han sangat senang. Dan sekarang setelah itu selesai, pengemudi bertanya kemana harus pergi, yang membuat Han ragu-ragu, karena menyadari bahwa dia tidak benar-benar memiliki tujuan. Rumahnya sangat jauh, membuatnya hanya memiliki satu pilihan, yaitu kembali ke akademi terkutuk di mana dia telah dibuang oleh semua orang. Namun, dengan penyihir gelap yang masih membuntuti mereka, akademi itu tampaknya menjadi tempat raman untuk tinggal,
tempat di mana perjalanan sang tokoh utama dimulai. Dan akademi ini bukanlah institusi biasa. Bangunannya megah, begitu megahnya. Bahkan Selen, asisten profesor tahun kedua, tidak bisa menahan diri untuk tidak terpesona setiap kali melangkah masuk ke dalamnya. Lantai marmer yang mewah berkilauan di bawah cahaya lampu gantung yang elegan, dan udaranya kental dengan aura prestise, diperkuat oleh seragam sempurna yang dikenakan oleh para siswanya. Setiap detail dari akademi ini berbicara tentang keunggulan dan tradisi, membuat Selin memiliki semangat baru untuk mengajar setiap kali dia memasuki aula yang suci ini. Namun hari ini, kekaguman itu tiba-tiba buyar, saat matanya menangkap sebuah kereta yang berhenti. Pemandangan yang tidak biasa, tetapi yang benar-benar membuatnya bingung adalah seorang siswa yang muncul dari kereta itu. Anak itu mengenakan pakaian robek dan kotor, sangat kontras dengan citra akademi yang murni, kontradiksi yang nyata dari semua yang diwakili oleh Akademi Ardell, yang membuatnya tertegun tak percaya. Bertanya-tanya bagaimana siswa yang tidak bermoral seperti itu bisa berada di dalam tembok-tembok ini. Dan pada hari pertama semester ini. Tapi semua ini baru masuk akal setelah melihat wajah bodoh Siha. Karena dia terkenal sebagai murid yang tidak bisa mengendalikan sihir bawaannya dan hampir gagal. Dan orang ini baru saja mendekatinya. Dan jika itu orang lain, dia pasti sudah memarahinya. Tapi dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan potensi kegagalan. Gagel. Jadi dia membiarkannya. Sepertinya dia benar-benar seperti guru saya. Tapi Selen juga berusaha sebaik mungkin untuk tidak terlalu dekat dengannya karena dia membuatnya takut. Karena ada desas-desus bahwa dia adalah pria aneh yang terlibat dalam ilmu hitam dengan boneka seukuran manusia setiap malam, jadi tidak ada hal baik yang bisa didapat dari terlibat dengannya. Membuat Selen hanya menepuk pundaknya dan dia bergegas masuk ke dalam. Ingin Siha pergi dari hadapannya secepat mungkin. Tapi entah dari mana, Siha hanya tersenyum padanya dan berterima kasih atas pertimbangannya, yang membuatnya lengah. Dan untuk sesaat ia bertanya-tanya apakah mungkin pria ini benar-benar telah membuka lembaran baru sekarang setelah ia berada di tahun keduanya. Itu adalah pemikiran yang mengejutkan. Dan dia tidak bisa tidak memikirkannya saat dia melihat pria itu masuk ke akademi. Namun, ketika MC kita sampai di ruang kelasnya, semua perhatian teman sekelasnya tertuju padanya. Dan tidak peduli betapa kerennya dia mencoba untuk terlihat, mereka semua menggosipkan hal-hal buruk tentangnya. Dan hal ini tidak bisa ditolong. Karena dari semua hari yang dia bisa pindah, itu harus menjadi hari pertama semester. Dan karena dia mendapatkan reputasi negatif itu, dia menjadi topik hangat di kelas. Semua orang berbisik-bisik tentang bagaimana seseorang yang tidak berbakat seperti dia bisa naik ke tahun kedua. Beberapa orang mengira dia pasti mengemis. Atau mungkin keluarganya membayar orang yang tepat. Tapi apapun yang mereka pikirkan, Han benar-benar tidak peduli. Karena dia memiliki masalah yang jauh lebih besar untuk dikhawatirkan. Seperti mencari cara untuk bertahan hidup di dunia novel yang kacau ini sendirian. Dan untuk mengatasi masalah ini, dia memutuskan untuk membagi tujuan bertahan hidupnya menjadi 2 langkah sederhana. Pertama, dia harus bertahan hidup dengan tenang di akademi. Dalam timeline sebelumnya, Han Siha, seorang figuran penjahat kelas 3, yang kejam dan tidak kompeten, menemui ajalnya dengan dikubur hidup-hidup oleh para protagonis. Dan karena dia tidak tahu alasan spesifik mengapa dia dibunuh, dia akan hidup dengan tenang dan hati-hati. Dia lebih suka menderita karena terlalu banyak bekerja 2 kali daripada dikubur hidup-hidup. Kedua, dia harus lulus dari akademi dengan selamat. Dan ini yang paling penting, karena dia masih harus mencari nafkah di dunia ini. Meskipun Han Sihi berasal dari keluarga kaya, namun kejenakaannya hampir membuatnya tidak diakui. Bahkan, ijazah Akademi Ardell akan menjadi rencana pensiun yang lebih aman. Lulusan Akademi Ardell diminati di mana-mana. Jadi, alih-alih terjebak dalam perang dengan para protagonis dan mati seperti dalam novel aslinya, dia akan hidup sebagai siswa biasa yang tenang, memastikan untuk menghindari setiap kemungkinan kematian. Dengan itu, dia sudah siap untuk mewujudkan rencana ini. Tiba-tiba profesor itu akhirnya tiba, dan tidak lain adalah Profesor Green dari Departemen Sihir. Dan setiap siswa gelisah karena orang ini memiliki reputasi ujian yang sulit. Bahkan auranya sangat kuat. Dan Han bahkan dapat mengingat bagaimana ujian Green begitu sulit sehingga bahkan sang protagonis, Li Han, mengalami kesulitan. Namun karena keributan yang ditimbulkan oleh para siswa, Green dengan cepat memerintahkan mereka untuk berhenti. Setelah itu, dia berkomentar bahwa siswa tahun kedua tahun ini tampak cukup mengesankan. Dia sudah bisa melihat beberapa yang menonjol. Hal ini membuat Han tertawa kecil. Tentu saja, semua tokoh utama ada di tahun kedua. Tapi jika tingkat kelasnya setinggi ini, akan lebih sulit lagi bagi Han Siha untuk bertahan di sini. Itu berarti posisinya di akademi lebih genting. Dan dia lebih merasakan hal ini karena Akademi Ardell bukanlah sekolah biasa. Sekolah ini menerima siswa berusia 14 hingga 19 tahun, memiliki program 6 tahun yang melelahkan, dan dikenal dengan kurikulumnya yang ketat. Persaingan di antara para siswa sangat ketat, membuatnya terasa seperti arena untuk bertahan hidup. Hanya 10% dari mereka yang berhasil lulus dengan hasil yang memuaskan. Begitu sulitnya, Han hanya bisa bertanya-tanya bagaimana dia bisa bersaing dengan para karakter utama. Dalam cerita aslinya, Han Siha menggunakan ilmu hitam untuk tumbuh dengan cepat. Tapi karena dia memutuskan untuk hidup dengan tenang, metode itu tidak mungkin dilakukan. Lebih buruk lagi,
Pria Green ini tampaknya memandangnya lucu saat berbicara tentang bagaimana dia juga bisa melihat murid-murid yang berada di bawah standar. Dan secara pribadi, Han tidak akan membiarkan hal seperti itu. Tapi tubuhnya yang menyedihkan sedang lemah sekarang. Jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dan dengan itu, Green melanjutkan kejenakaannya, mengumumkan jadwal ujian masuk. Dia hanya menghentakkan tongkatnya ke tanah. Dengan santai memproyeksikan pengumuman itu dengan sihir ilusi. Ketepatan ilusi tersebut sangat mengesankan, menyoroti tingkat sihir di Akademi Ardell. Terutama kemampuan Profesor Green. Namun, meskipun hal ini sangat mengesankan, ujian yang diberikannya cukup mudah dari yang diperkirakan. Karena mereka dapat dengan bebas memilih mata pelajaran ujian. Itu berarti setiap orang bisa memilih mata pelajaran yang mereka kuasai dan lulus ujian dengan mudah, bukan? Dan tidak mungkin ujian Profesor Green semudah ini sejak awal. Jadi pasti ada maksud dari semua ini. Dan seperti yang dia duga, memilih mata pelajaran tidak akan mudah, karena setiap mata pelajaran memiliki jumlah tempat yang terbatas dan diisi berdasarkan siapa cepat dia dapat. Dan urutan yang mereka pilih akan ditentukan oleh pemilihan acak, yang benar-benar membuat Han lengah, karena orang bodoh ini benar-benar memproyeksikan kecanduan judinya pada mereka. Masih tanpa ada yang bisa dilakukan. Murid-murid hanya menunggu dengan sabar sambil bertanya-tanya bola siapa yang akan menjadi yang pertama dipilih. Sementara Han hanya berdoa agar dia yang pertama dipilih. Karena dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang sihir saat ini, jadi jika bolanya diambil lebih awal, maka dia bisa memilih mata pelajaran yang paling tidak bisa dia coba. Untungnya, doanya terkabul. Karena bola pertama yang diundi bertuliskan namanya. Jadi, dia sekarang berpikir bahwa mungkin si Green ini tidak seburuk itu. Karena itu, dia benar-benar dapat membatalkan hal-hal yang tidak dia inginkan. Seperti, ia belum terbiasa dengan pengoperasian mana. Jadi dia melewatkan mata pelajaran yang berfokus pada praktik. Dan tentu saja mata kuliah yang tidak disebutkan dalam novel aslinya dan yang tampak suram. Tetapi bahkan dengan ini, yang tersisa tampaknya sulit hanya dari judulnya saja. Seperti studi tentang hidrologi dan ritual. Itu terlihat sangat sulit. Tapi dia tahu itu adalah satu-satunya mata kuliah yang mudah. Ditambah lagi, ini adalah mata kuliah teori. Jadi jika dia menghafalkan semuanya, dia pasti bisa. Tapi ini juga menarik perhatian orang lain yang berpikir bahwa mereka hanya perlu memilih mata kuliah yang sama dengannya dan mendapatkan poin gratis dengan mengalahkannya. Dan Han mulai terbiasa dengan perlakuan ini, jadi dia tidak mempermasalahkannya sedikitpun dan dengan cepat memilih dua mata pelajaran yang tersisa. Tetapi, setelah mencermati lebih jauh, matanya melebar saat melihat subjek yang kemungkinan besar paling ia kuasai. Beberapa saat setelah proses pemilihan selesai, Han langsung menuju perpustakaan untuk memulai penelitiannya. Dan ini seperti pekerjaannya yang kedua, karena sebelum dia meninggal karena terlalu banyak bekerja dan berakhir di novel ini, dia adalah seorang dokter hewan magang. Dan ketiga subjek yang dipilihnya tampak mirip dengan ilmu kedokteran hewan. Pertama adalah studi tentang hidrologi dan ritual, yang ditulis dengan prinsip-prinsip hidrologi yang unik di dunia ini. Tapi Han yakin dia bisa menerapkan rumus matematika yang sudah dia ketahui. Berikutnya adalah anatomi monster, bersama dengan studi penjinakan dan perilaku dasar. Jadi satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah orang yang duduk bersamanya, karena dia telah membawa orang ini. Dia mungkin akan memanfaatkannya dengan baik, tapi tidak di semua tempat, karena ada terlalu banyak mata yang melihat. Dan tiba-tiba memiliki seekor naga yang menetas ketika Han Shiha bahkan tidak bisa menangani mana hanya akan menimbulkan kecurigaan. Dan dia tidak membutuhkan perhatian seperti itu sekarang. Dengan pemikiran tersebut, dia langsung pergi ke ruang bawah tanah pelatihan bawah tanah di mana naganya bisa menjadi liar. Dan ini masih bagian dari Akademi Ardell. Jadi pergi ke tempat ini tidak akan membuatnya curiga. Dan dia telah memahami teorinya sampai batas tertentu. Jadi sudah waktunya untuk menjinakkan mereka. Setelah menyelesaikan dokumen dan mendapatkan tiket masuk aula, Han diminta oleh resepsionis untuk memberikan nama kedua orang yang masuk. Dia dengan cepat memperkenalkan diri tetapi kemudian terdiam, menyadari bahwa dia tidak tahu siapa nama naganya. Dari raut wajah naga itu, tampaknya ia juga tidak tahu. Jadi secara alami naga itu pada dasarnya meminta untuk diberi nama. Dan jelas naga itu menginginkan sesuatu yang keren. Karena begitu Han mulai melontarkan beberapa nama yang aneh, naga itu tampak siap untuk membunuhnya di tempat, seolah-olah menyuruhnya untuk bermain-main dan mencari tahu. Dengan ini, Han tiba-tiba teringat nama Basilik dari buku yang pernah dia baca sebelumnya. Dan saat dia menyarankannya, reaksi naga itu membuatnya jelas bahwa dia menyukai nama itu. Dan dia hanya bisa menghela nafas karena naga ini tampaknya terlalu memahaminya untuk kenyamanan. Dan dengan itu, mereka secara resmi terdaftar untuk memasuki aula pelatihan. Dan karena hanya 2 orang yang diizinkan masuk pada satu waktu, mereka memperingatkan dia untuk berhati-hati dalam mengeluarkan jurus secara acak, karena sudah ada seseorang di dalam. Dan tentu saja, ada juga layanan penyewaan senjata untuk para siswa, yang membuatnya kesal karena kualitasnya buruk. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memilih-milih senjata. Dia harus bersyukur atas apapun yang mereka berikan, jadi dia menyimpan keluhannya untuk dirinya sendiri. Setelah memilih senjata, pintu masuk ruang latihan pemula dibuka, dan dalam sekejap, mereka diteleportasi ke ruang virtual, yang mengejutkannya betapa realistisnya kualitasnya. Bahkan, suasananya seakan-akan ia sedang berjalan melintasi hutan. Selain itu,
Monster-monster itu bergerak secara alami, nyaris seperti makhluk hidup. Namun, meskipun pengalamannya sangat mendalam, monster level rendah masih terlihat setengah hati, yang tampaknya merupakan keterbatasan dunia virtual ini. Tetap saja, dia mengabaikannya dan langsung saja mulai bekerja, memerintahkan naganya untuk meledakkan lendir-lendir itu. Dan pada awalnya, Basilis gemetar dengan gugup. Tapi begitu dia melompat turun, naluri naga itu telah bekerja sepenuhnya. Makhluk yang ketakutan tadi sudah tidak ada lagi, dan sekarang ia seperti ikan di dalam air. Dan dengan Basilisk yang baik-baik saja, Han berpikir bahwa inilah saatnya baginya untuk berlatih. Namun, ketika ia mulai menuju ke arah lain, seekor monster memutuskan untuk sedikit aneh dan mencoba melakukan serangan balik dengan cepat. Untungnya, dia cukup cepat untuk menangkisnya. Tapi menjadi jelas bahwa dia tidak bisa mengatasi ini sendirian. Karena ada terlalu banyak dari mereka. Dan si besar itu sudah mengeluarkan air liur. Sungguh, dia benar-benar dalam keadaan yang buruk. Dan jadi Han tidak membuang waktu. Dan segera memerintahkan Basilisk untuk membakar blok-blok ini sebelum mereka bisa mendekat. Dan yang mengejutkan, kemampuan api makhluk kecil ini tampaknya telah meningkat. Karena itu dengan mudah menerangi semua monster sekaligus. Tingkat pertumbuhan ini benar-benar menakutkan. Dia hanya senang orang ini tidak ada di pihaknya yang buruk. Dan dia memuji pekerjaan yang dilakukan dengan baik itu. Tapi dia tahu perjuangan mereka masih jauh dari selesai. Jadi mereka terus melakukannya selama apa yang terasa seperti setengah hari. Dan pada saat semua monster kotak itu akhirnya hilang, baik Han maupun Basilisk benar-benar kehabisan tenaga. Mereka sangat kelelahan sehingga hampir tidak bisa bergerak. Berganti-ganti antara sihir penjinakan dan sihir serangan untuk berlatih telah menguras segalanya darinya. Namun meskipun kelelahan, Han tidak bisa menahan rasa syukurnya. Memiliki naga yang begitu patuh kepada manusia bukanlah hal yang mudah. Dia tahu betapa beruntungnya dia memiliki Basilisk di sisinya. Jadi, dia memutuskan bahwa adalah hal yang tepat untuk menjamu Basilisk dengan sesuatu yang lezat ketika mereka kembali. Namun, sebuah teriakan frustrasi yang tiba-tiba menarik perhatian mereka, dan dengan rasa ingin tahu, mereka segera mendekat untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dan untuk kejutan dirinya, itu datang dari seorang siswa lain yang frustrasi karena binatangnya terus bermain-main alih-alih benar-benar menyerang monster-monster itu, dan dari raut wajahnya, tampaknya kesabarannya sudah sampai pada batasnya. Namun, sebenarnya bukan hak mereka untuk campur tangan. Dan itu sebenarnya kesalahannya karena dia seharusnya tidak memperlakukan anjing neraka seperti itu. Karena mereka cenderung melarikan diri dengan kegembiraan saat pelatihnya berteriak, dan seperti yang dia duga. Anjing neraka itu melakukan persis seperti itu, yang membuatnya semakin frustrasi. Dan pikiran gelap memenuhi dirinya, memikirkan bahwa dia mungkin akan memberitahu pendapatnya setelah menangkap hewan peliharaannya. Tapi dia terkejut melihat seorang siswa yang hanya santai bermain dengan anjingnya. Dan siswa ini bukanlah sembarang orang, melainkan Han Xia si pecundang itu sendiri. Tapi yang lebih mengejutkannya adalah betapa tenangnya dia tentang hal itu. Dan dia bahkan memberikan saran tentang bagaimana menjinakkan anjing nerakanya, yang tidak membuatnya nyaman, karena dia juga bukan siswa biasa. Di Akademi Ardell, sekolah paling bergengsi di Kekaisaran, adalah si penyihir bumi yang tidak pernah jatuh di bawah peringkat ketiga. Meskipun dia seorang rakyat biasa dan sering diabaikan meskipun bakat alaminya, ada sedikit orang yang bisa menandingi keterampilannya. Tapi tetap saja, berkat sistem loter untuk ujian masuk, dia terjebak dengan mata pelajaran terlemahnya, yaitu dasar penjinakan. Dan sebagai seseorang yang bercita-cita mencapai puncak, dia tidak bisa membiarkan dirinya gagal dalam satu mata pelajaran pun. Itulah sebabnya dia datang ke sini untuk berlatih. Meskipun keterampilan menjinakannya masih kurang. Tapi lawannya adalah Han Shiha, yang bahkan tidak bisa menjinakkan Slime di tahun pertamanya. Ada desas-desus bahwa dia terobsesi dengan sihir hitam. Dan dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana dia terpuruk dalam rasa kasihan pada diri sendiri di hari-hari suram. Dan jadi dia berpikir bahwa dia mungkin akan lulus meskipun dengan usaha minimal dan mendapatkan beberapa poin gratis. Tapi itu bukan yang terjadi tepat di depannya. Saat pria ini bahkan dengan santai mengelus anjing nerakanya seolah-olah itu miliknya sejak awal. Dia bahkan tidak bisa melakukan itu. Dan seperti seorang pembisik anjing. Anjingnya tampaknya sudah tenang dan lebih mau bersamanya serta tidak berlari-lari ke sana kemari. Yang dia hargai. Dan dia segera mengucapkan terima kasih kepada Shiha. Dia pun bertanya padanya mengapa dia memilih anjing neraka. Karena ini cukup sulit untuk subjek penjinakan yang pertama. Dia menjelaskan bahwa itu adalah monster yang sulit. Jadi, itu memiliki skor poin yang tinggi. Dan dia harus mendapatkan tempat pertama dalam ujian penjinakan dasar. Tapi Shiha hanya menjawab dengan santai seolah-olah itu bahkan tidak mungkin terjadi sejak awal. Yang dengan cepat membuatnya marah. Mendorongnya untuk bertanya padanya apakah dia ingin berendam di lumpur. Karena sebagai seorang penyihir bumi, dia akan senang menguburnya sekarang juga. Tapi Shiha tampak tidak terpengaruh. Membuatnya bertanya-tanya apakah Shiha selalu seperti ini. Dan dia seorang bangsawan. Namun dia berbicara santai dengannya. Seorang rakyat biasa. Dan di sampingnya bisa jadi ada anak naga, yang juga mengejutkan. Karena dia baru di tahun kedua tetapi sudah menjinakkan naga dan membawanya kemana-mana. Dan lebih khusus, auranya telah berubah.
Dia benar-benar berbeda dari Si-ha yang dia kenal sebelumnya. Dan tepat sebelum dia menyadari, dia akhirnya menemani dia lagi. Tetapi sekarang dia berpikir bahwa mungkin ini tidak begitu buruk. Dia mungkin bahkan bisa mendapatkan beberapa petunjuk tentang menjinakkan anjing neraka. Tapi ketika mereka kembali ke tempat di mana Si-ha telah berlatih sebelumnya, slime-slime itu sudah respawn. Namun, ini hanyalah sebuah tempat pelatihan. Jadi mereka bisa dikalahkan dengan satu serangan. Dan karena Adela berpikir Si-ha belum menghadapi orang-orang ini, dia memutuskan untuk menunjukkan betapa mudahnya itu. Dengan satu ayunan yang kuat, dia mengirim slime terdekat terbang begitu keras sehingga membuat slime lainnya juga terhempas. Han tidak bisa tidak berpikir bahwa pendekatannya cukup kasar. Dia memang tampaknya memiliki ketertarikan untuk mengubur sesuatu yang masih hidup, yang dia maksudkan sebagai pujian. Tapi Adela tidak melihatnya seperti itu, dan dia hampir membalas dengan sebuah hinaan ketika Si-ha tiba-tiba melancarkan serangan, menyebabkan slime meledak tepat di belakangnya. Ternyata ada slime yang hampir menyergapnya, yang dia mainkan seolah-olah dia sudah tahu sejak awal, yang menjadi kelegaan bagi Si-ha. Tapi kenyataannya, dia tidak tahu bahwa sebuah monster telah mengintainya. Tapi yang benar-benar mengejutkannya adalah akurasi sihir panah Si-ha. Itu pasti bukan sesuatu yang bisa Anda harapkan dari seorang pemula. Sekarang dia benar-benar bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria ini? Tapi sebelum Adela bisa berpikir lebih jauh, lingkungan tiba-tiba berubah. Malam tiba, dan perasaan aneh memenuhi udara. Mereka awalnya mengira telah memicu sebuah jebakan di ruang bawah tanah. Tapi sebenarnya, ada bug di ruang bawah tanah pemula yang berperan. Ada kesalahan dalam mantra yang menyebabkan ini, dan orang-orang di luar semakin khawatir. Jika hanya Adela, dia mungkin bisa menghadapinya. Tapi bagi seseorang seperti Han Si-ha, seorang pria tanpa bakat dan tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan, mungkin sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Dia tidak memiliki kesempatan untuk selamat dari ruang bawah tanah yang mengalami kerusakan. Karena ketika ada kesalahan dalam formula sihir Dungeon, monster-monster menjadi jauh lebih kuat dan lebih besar dari seharusnya untuk level Dungeon tersebut. Peluang Han Si-ha untuk selamat dari ini hampir tidak ada. Jadi mereka mulai mempersiapkan diri secara mental, sudah memikirkan alasan dan siapa yang akan disalahkan untuk apapun yang mungkin terjadi selanjutnya. Dan seperti yang ditakutkan orang-orang di luar, slime itu tak kenal ampun dan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Tubuh mereka bahkan bisa mengubah rumput menjadi hitam dan hangus hanya dengan satu sentuhan. Tidak peduli berapa banyak yang mereka jatuhkan, lebih banyak lagi yang terus datang. Dan itu menjadi begitu parah sehingga Adela bersumpah dia tidak akan pernah melihat salad lendir dengan cara yang sama lagi, yang cukup lucu. Mempertimbangkan siapa yang dalam pikiran yang sehatnya akan berpikir untuk membuat salad dari lendir. Namun, meskipun dibombardir oleh gerombolan lendir ini selama apa yang terasa selamanya, Adela tampak mengejutkan tidak terganggu. Kemampuan menjinakkan hewan miliknya masih dasar, tetapi dia menguasai sihir bumi seperti seorang profesional. Membuat Han bertanya-tanya apakah identitas aslinya bisa jadi adalah penyihir bumi Adela, yang ditakdirkan untuk menjadi seorang penyihir hebat. Tapi meskipun memiliki nama yang sama, Adela yang garang dari cerita asli bukanlah sosok yang akan Anda harapkan terlihat berguling-guling di lapangan pelatihan pengantar seperti ini. Selain itu, pengguna sihir bumi tidaklah langka, dan yang paling penting, berbeda dengan cerita aslinya, Adela yang ini tampak baik hati. Tentu saja dia bisa sedikit menyebalkan, tetapi dia tidak secara terbuka mengabaikan pecundang terkenal Han Si-ha, yang membuat Han berpikir bahwa dia pasti memiliki karakter yang baik. Jadi tidak mungkin ini adalah Adela yang kejam dari cerita itu. Tapi ketika Han mulai mengangguk pada dirinya sendiri alih-alih bertarung, itu benar-benar membuat Adela merasa cemas, membuatnya memikirkan kembali semua hal baik yang telah dia perhatikan tentangnya sebelumnya. Tapi Si-ha baru saja menjelaskan bahwa dia hanya sedang menghitung waktu. Jika dia menghitung waktu sejak mereka memasuki ruang bawah tanah, pasti sudah lebih dari 3 jam sekarang. Jadi dia bertanya-tanya mengapa tidak ada kabar. Tidakkah orang-orang di luar menyadari bahwa mereka terjebak? Kepada mana Adela menjelaskan bahwa itu hanya karena di luar, baru sekitar 30 menit. Jadi, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka memastikan waktu di dalam penjara bawah tanah berjalan lebih lambat daripada di luar agar mereka bisa berlatih dengan baik. Itulah sebabnya, meskipun mereka menyadari dan datang untuk menyelamatkan mereka, itu berarti mereka harus bertahan di sini selama beberapa jam lagi. Tapi jika mereka harus terus bertahan di sini, itu tampaknya hampir tidak mungkin. Mendorong Adela untuk meluapkan kemarahannya padanya hanya karena mengusulkan sesuatu yang begitu sial. Berpikir bahwa dia menyiratkan mereka seharusnya hanya duduk dan menunggu untuk mati. Yang segera ia klarifikasi bahwa itu bukanlah yang dimaksud. Dia hanya mengatakan bahwa mereka perlu mengubah pendekatan mereka. Untuk melakukan itu, dia membutuhkan dia untuk memberinya sedikit waktu. Yang membuatnya bertanya apa yang direncanakan olehnya. Tetapi dia hanya terus menjelajah jauh ke dalam hutan. Dengan mengejutkan, meskipun dia mengabaikannya, Adela mendapati dirinya lebih mempercayainya dan setuju untuk membantu. Tapi dia menjelaskan dengan jelas bahwa jika dia tidak memperbaiki ini setelah dia menghabiskan semua sihirnya untuk membeli waktu, dia akan membunuhnya sendiri, yang membuat Han tersenyum, karena dia tampak bukan orang yang buruk. Dan saat mereka semakin dalam ke dalam hutan, Basilik juga merasa khawatir. Jadi Han hanya meyakinkannya bahwa dia memiliki rencana untuk segalanya.
Metode untuk mengatasi Dungeon yang bermasalah juga merupakan bagian yang muncul dalam cerita asli. Ini adalah sebuah episode yang dimaksudkan untuk menyoroti perbedaan kemampuan antara protagonis Li Han dan Han Shiha. Dalam adegan itu, Han Shiha mencoba sebuah metode tetapi akhirnya gagal dengan sangat buruk. Han Shiha memanfaatkan tanaman merambat untuk keuntungannya, tetapi justru berakhir dikutuk oleh para pembaca seumur hidupnya. Tapi sejujurnya, MC tidak berpikir Han Shiha cukup bodoh untuk pantas mendapatkan itu. Beberapa saat kemudian, Adela semakin khawatir. Dia semakin mendekati batasnya dengan setiap detik yang berlalu, dan masih belum ada tanda-tanda Shiha. Namun, untuk kejutan dirinya, dia berada tepat di belakangnya sepanjang waktu, bersembunyi di balik penghalang yang terbuat dari sulur, sebelum dia sempat bertanya. Dia mendesaknya untuk masuk dengan cepat sebelum Slime itu muncul kembali. Dan metode yang dia gunakan ini sangat sederhana. Dia membangun sebuah barikade dan merencanakan untuk membunuh monster-monster di luar sana. Tapi Han Shiha sebelumnya melewatkan 2 poin kunci. Itulah sebabnya dia gagal. Dan itu adalah penguatan api dan sihir. Dan saat ini, dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan keduanya, menjadikannya lebih baik daripada Han Shiha dalam cerita tersebut. Dengan ini dalam pikiran, dia melambaikan tongkatnya dan menggunakan mananya untuk memanggil anak panah sihir yang pernah digunakannya. Tetapi kali ini lebih besar dan memiliki lebih banyak anak panah. Yang perlu dia lakukan hanyalah menambahkan sihir api dan Basilik adalah orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Dengan ini, panah sihir sederhana itu telah menjadi jauh lebih kuat. Dan karena mereka tidak memiliki kemewahan untuk membuang mana, mereka segera meluncurkannya ke udara begitu pengisian selesai. Dan begitu panah berada pada ketinggian yang tepat, Han membuat panah itu meledak seperti kembang api, yang menyebabkan efek domino, meledakkan semua blok Slime di area tersebut. Dan pemandangan ini membuatnya mempertanyakan bagaimana dia bisa melakukan itu, di mana Han menjelaskan bahwa karena dia mengubur Slime di sekitar sini, dan sisa-sisanya tersebar di seluruh tanah, dan karena racun Slime memiliki sifat meledak saat bersentuhan dengan sihir api, maka mudah baginya untuk memicu api, dan semuanya akan mengurus dirinya sendiri. Itu adalah langkah cerdas dari pihaknya. Jadi Adela bertanya apakah dia juga merencanakan agar badai api itu tidak mencapai di dalam barikade, yang Han konfirmasi dengan anggukan, menjelaskan bahwa tanaman merambat yang dia gunakan memiliki efek tahan api, dan sekarang setelah mereka membakar segala sesuatu di sekitar mereka, mereka akhirnya bisa beristirahat sampai tim penyelamat tiba. Tapi Adela terlalu terkejut untuk melakukan itu, karena dari semua orang, Han Shiha lah yang menyelamatkannya, dan biasanya para bangsawan di Akademi Ardell tidak peduli apakah orang biasa sepertinya hidup atau mati, jadi dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apa motifnya. Dan karena hal ini, Han dengan mudah memperhatikan tatapan yang diberikan wanita itu kepadanya, yang membuatnya bertanya apakah dia bahkan sedikit merasa berterima kasih, yang dia akui memang demikian, tetapi dia merasa berutang nyawanya padanya, jadi dia hanya bertanya-tanya apa yang bisa dia lakukan untuk membalas budi. Dan ini membuat Han tersenyum, karena sepertinya mereka berada di halaman yang sama, jadi tanpa ragu. Ia mengungkapkan bahwa sebenarnya ada satu permintaan yang bisa dia lakukan untuk membalas budi kepadanya. Dan dengan kilauan nakal di matanya serta api yang menyala di latar belakang, sepertinya dia akan menyarankan sesuatu yang tidak biasa.